Jadi kalau manusia itu mau sehat, ya, mau terjaga tubuhnya, maka semakin dekat dia dengan alam, maka akan semakin sehat dia. Anda pergilah ke gunung, ke sungai, Afalam nggak ada habis-habisnya yasiru itu. fil Kita ard seperti memandang Allah di mana-mana gitu. fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Lagi-lagi diperintahkan jalan-jalan juga. Itu. Apakah kamu nggak piknik, nggak jalan-jalan kamu itu? Kamu tuh piknik lah gitu keliling dunia. Ke Sydney, kemana gitu kan. Mas Ija tuh sebelum ke Sydney, wawasannya tidak seluas sekarang. Saya baca buku-bukunya tentang penjelasan Muslim di Sydney itu, Mas Ija ini maju banget ini udah. Karena apa? Karena ke Sydney. Kalau hanya di Pondok Cabe nggak meningkat. Percaya itu. Tapi kemudian Al-Quran memberikan clue. Kalau kamu sudah keliling dunia, kamu lihat itu. Kamu akan punya hati yang berpikir. Jadi istilah sekarang akal pikiran itu diralat oleh Quran. Yang berakal itu hati. These are the spoils that everybody is playing for. This is it. These are the spoils. The world is changing. All of the power is going to change. I'm sorry, but America is going to change. The question is, will she survive? The answer is yes, if we pay attention. So who is playing? Who is sitting at the table and saying, I'm putting more chips on the table? Who is actually playing? I contend the United States is not playing. The United States is being played. These are the players at the table, the real serious players. Everybody else is a clown. You have George Soros, you have Russia, China, and Islam. These are the players of the table. And if you look at each of these players, you will see they all have cards that they are holding. And you would say, if you just looked at their cards, who's going to win? Well, Soros, he is the ultimate capitalist. He has made billions of dollars, and he wants to slam the door shut on others. Now, I don't know if he even cares what the system is now. He just wants his own system, this open society thing. He has called for a new world order for years. It only gets more greedy as you get closer to Soros. This is a guy who's known as the man who broke the Bank of England. He's brought down economies before. The game George Soros is playing is a game where he will financially win. Soros and his allies, the allies in the government, and not just this government, he has allies everywhere. He also has banking, he has the corporations through the Tides Foundation and things like that. He has the media. Hello, Fareed. Are you watching? Are you busy on the phone with Obama or Soros? He has the churches. He's godless. Why is he funding so many church activities? The man is an atheist. Doesn't make sense unless you understand he's playing for the world. Next player at the table is Russia. You have, with Russia, they've got a lot. Most Americans completely dismiss them as a nation that we needn't concern ourselves anymore. It's a non-threat. But Russia is using communist countries like Venezuela. They are also playing a wicked game, co-opting the Middle East. They know if the control of oil, if you control oil in Europe, they got Europe. That's why they are building pipelines all through Europe. Then you have China. China is the obvious winner here. They have plenty of money, plenty of people. They have tech, they have resources. The military is about to take over. Think of this. They have 1.4 billion people in China alone. We have 310 million. India has 1.2 billion. Got it? These guys, there are three players at the table here that have a lot in common. They're playing with fire. They're playing with radicals, radicals, radicals. These guys do not like an unstable world. They don't like it. They're slower, more methodical. So they don't like an unstable world. Neither does Soros in the end. Soros has got to get rid of these people. He'll get rid of these people. He'll get rid of these people really in the end because anything that is too radical, that has too many thugs, he's a businessman. Business, it's just business, it's not personal. When he's done, he's done. But he's playing with fire because he's also tied himself through these radicals down here. And this is the last one sitting at the table. Radicalized Islam. Islam, as it's done in the Middle East, they have the oil, but they also have something else that is a trump card, and that is God. I should make that. They have faith. They have faith on their side. They believe in something. George Soros, all of his minions, they only believe in money. Faith in God trumps money every time, and everybody that he has to rule, he rules over. Are you for George Soros' plan? Do you even know what his plan is? How about Russia? Russia, radicals, they have to, both of them in the end, have to have a thugocracy. China is a thugocracy. And Islam, the ultimate.
chop your head off in the Middle East if you disagree. It's not the same Islam here, gang. Who gets control? Who gets control? They're all playing for the same world. Islam, no matter what anybody else says, Islam, in the end, is the winner because faith trumps all of these things. There is hope. There's a way to beat it. Kami lahir di kota kami tercinta. Kami adalah segerombolan, dan inilah kami. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى
وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية Sampai di pos bangku panjang. Nih, daki. Oke, bangku panjang. Vegetasinya masih hutan belantara. Kenapa sih ya? Satu santai di shelter satu. Luas. الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية نوة العلماء لإعلاء كلمة الله. جمعية نوة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام.
Misi utama diturunkannya manusia, misi utama diturunkannya Islam itu untuk apa? Kita buka ayatnya. At-Taubah 33. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Pertanyaannya, untuk apa Allah menurunkan petunjuk? Untuk apa Allah menurunkan Islam dan mengutus rasul? Apa tujuan utama Allah menurunkan Islam itu? Jawabannya apa? Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Untuk dimenangkan atas segala agama-agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka. Saya pernah menyampaikan ayat ini, itu langsung ada mahasiswa yang marah. Kalau begitu Islam itu arogan ya. Islam itu mau menangnya sendiri. Islam itu mau jadi penjajah. Islam itu mau mengalahkan semua agama-agama yang ada di dunia ini. Apakah seperti itu? Kenapa? Karena ayatnya kan, dialah Allah yang telah menurunkan petunjuk, mengutus Rasul dengan bawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Ketika saya bacakan liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan atas semua agama-agama yang ada, itu maknanya apa? Kalau dibalikkan, untuk mengalahkan semua agama-agama yang ada. Berarti Islam mau menang-menangan. Oh, saya diserang kayak gitu sama mahasiswa. Saya tegas, iya. Walau karihal musyrikun. Kalau kamu nggak suka, walaupun orang-orang musyrik itu nggak suka. Loh, itu yang bilang Allah. Kalau nggak suka ya sudah. Berarti misi utama diturunkannya Islam itu untuk apa? Agar Islam itu menang atas semua agama yang ada. Kalau Islam sekarang kalah, Islam tidak bisa menguasai dunia, Islam tidak bisa mengatur dunia, sebenarnya misi Islam gagal total. Itu misi utama diturunkannya Islam ke atas muka bumi. Kenapa sekarang kok kalah? Yang tanggung jawab siapa? Orang Islamnya kan. Kalau kurang tegas lagi, kita buka ayat kedua. Perintah Allah apa? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Enggak main-main ya. Perintahnya, perangilah mereka semua sehingga sudah tidak ada lagi fitnah. Fitnah maknanya apa? Kekufuran. Sehingga agama itu hanya menjadi milik Allah SWT. Berarti misi utama diturunkannya Islam itu apa? Memang untuk menguasai dunia. Pengennya Allah itu supaya jangan sampai ada orang yang mati di dunia ini dalam keadaan kafir. Allah nggak suka, Allah nggak ridho. Allah itu pengennya semua manusia masuk surga. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka selama-lamanya? Kalau enggak umat Islam, siapa? Kalau umat Islam itu diam, umat Islam itu hanya ngurusi dirinya, hanya mikirkan urusan dirinya sendiri. Misi utama diturunkannya Islam gagal total itu. Dan kita menjadi orang yang egois, orang yang tidak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kenapa? Enggak mau menyelamatkan orang kafir. Sehingga banyak orang yang harus mati dalam keadaan kafir. Enggak main-main, mereka terancam masuk neraka selama-lamanya. Siapa yang menyelamatkan bumi? Kalau tidak umat Islam. Itu misi utama diturunkannya Islam. Kalau kita ingin Allah jadi backing kita, syarat pertama ini harus dipenuhi. Siap nggak kita itu menjadi pejuang-pejuang Islam untuk menjadikan Islam itu menjadi penguasa dunia? Siap nggak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki agar agama Islam itu dapat dimenangkan atas semua agama yang ada di dunia. Dan ini harus menjadi misi hidup setiap orang Islam. Inilah dasar tawakal. Jadi jangan ngaku-ngaku tawakal, jangan ngaku-ngaku backing kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misi hidup kita belum sesuai dengan misi hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa lihat, semua sahabat itu adalah manusia-manusia pejuang. Semua sahabat itu pejuang Islam. Dan boleh dihitung sahabat yang kuburannya ada di Madinah itu berapa? Kenapa? Semuanya itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena dia membawa misi. Misi pembebasan, misi futuhat. Misi bagaimana menyelamatkan umat manusia dari kekafiran. Itu sangat dipahami oleh para sahabat. Jadi nomor satu dalam hidupnya di mata sahabat itu apa? Berjuang menegakkan Islam. Berjuang bagaimana Islam itu menguasai dunia.
menjemput janji suci yang ditunaikan, khilafah saniyah ditegakkan. Iman tawakal senjata para pejuang, zikir dan doa menjadi perisai mereka, bersemangat meraih cita-cita, khilafah di depan mata. Khilafah akan kembali, janji Allah akan terbukti, penerap kafah syariat Islam, penebar rahmat di seluruh alam. Khilafah akan kembali, tak akan lama, sebentar lagi. Jangan ragu, tetaplah berjuang, takbir kemenangan segera berkumandang. Khilafah akan kembali, janji Allah akan terbukti, penerap kafah syariat Islam, penebar rahmat di seluruh alam. Khilafah
kota pinggang. Hari ini semakin menunjukkan kepada kita semua kawan bahwa perjuangan tegaknya ideologi Islam tidak pernah mati, saudara. Takbir! 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 Ini sering saya jelaskan di berbagai kesempatan. Misalnya perintah jalan-jalan itu, Bapak. Di Ali Imran 137 itu dijelaskan qad khalat min qablikum sunanung fasiru fil ar fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Coba lihat terjemahan Departemen Agama. Saya belum baca terjemahan Prof. Kores yang di Al-Misbah, tapi saya sudah punya tafsirnya. Fasiru fil ar itu terjemahkan apa? Berjalanlah di muka bumi. Tidak salah secara bahasa, tapi tidak punya daya gerak kalau berjalan itu. Saya menafsirkan fasiru fil ar itu jelajahilah dunia. Ini tafsir apa ini pendekatannya Prof. Kores? Tolong nanti saya dijelaskan itu. Jadi karena faknya itu fak jawab. Iya kan? Qad khalat min qablikum, sungguh telah berlaku sebelum kamu sunanun hukum-hukum, hukum politik, hukum kenegaraan. Gitu. Iya kan? Kemudian kalau sudah berlaku itu, kamu bisa menemukan berlakunya seperti apa? Jelajahi dunia. Jangan jadi orang yang hanya tinggal di kampung dan tidak ada semangat untuk menjelajah. Sehingga dari cara kita menafsirkan berjalanlah di muka bumi dengan jelajahilah dunia, itu daya gedornya sudah beda. Gitu. Gitu loh. Kalau sudah menjelajahi dunia itu berarti orang yang punya mental yang kuat untuk menjelajahi dunia. Itu. Nah, kemudian lihat lagi faknya, fak jawab, ada fak lagi. Fangduru, kamu pikirkan, kamu temukan teori bagaimana Allah itu menghancurkan bangsa-bangsa yang mereka itu korupsinya merajalela. Nah, gitu. Orang korupsi itu kan bohong. Korupsi itu kan bohong. Cuma tafsir yang banyak itu al-mukadzibin, itu orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Kalau hanya begitu, tidak punya daya gedor Al-Quran itu. Itu loh. Tafsir transformatifnya gitu, Prof. Kores. Nah, mengapa mereka itu hancur? Nah, ditemukan lagi di dalam, tadi saya baca, yang ini saya belum cukup kuat hafalannya, saya khawatir keliru. Di Al-Hajj 46, Prof. Kores. Afalam yasiru fil ar. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Lagi-lagi diperintahkan jalan-jalan juga. Itu. Apakah kamu enggak piknik, enggak jalan-jalan kamu itu? Kamu tuh piknik lah gitu keliling dunia. Ke Sydney kemana gitu kan. Mas Ija tuh sebelum ke Sydney wawasannya tidak seluas sekarang. Saya baca buku-bukunya tentang penjelasan muslim di Sydney itu Mas Ija ini maju banget ini. Karena apa? Karena ke Sydney. Kalau hanya di Pondok Cabe nggak meningkat. Percaya itu. Tapi kemudian Al-Quran memberikan clue. Kalau kamu sudah keliling dunia, kamu lihat itu. Kamu akan punya hati yang berpikir. Jadi istilah sekarang akal pikiran itu diralat oleh Quran. Yang berakal itu hati. Au adhanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata mereka, tapi hati mereka. Orang-orang yang korupsi itu kan cerdas, tapi hatinya mati. Hatinya terkunci. Nggak mikir korupsinya itu merugikan jutaan orang. Nah, dengan cara begini, Quran itu hadir sebagai formula yang mendobrak berbagai macam persoalan itu. Tapi menafsirkannya harus berani keluar dari kola ulama terdahulu. Itu harus kola mufasir al-Muhammadiyin gitu. Gitu. Jadi tidak selalu kola Muhammad Abduh, kola Ibnu Katsir, berani kola ketua majelis tarjih gitu. Hadihi min qauli Hamim Ilyas itu kira-kira gitu. Nah, tafsir yang begini, mohon maaf kritik saya itu belum muncul di tafsir At-Tanwir. Belum muncul, walaupun saya baru punya jilid 1-nya, jilid 2-nya belum gitu. Nah, yang terakhir, ini lebih ini lagi Prof. Kores, lebih nakal lagi ini. Tapi kembali pada kiamat jalan tadi. Ketika Quran memerintahkan kita jalan-jalan, itu ada perintah lain yang muncul. Perintah menjelajahi dunia itu mengisyaratkan kita untuk membuat alat transportasi yang memungkinkan kita menjelajah dunia. Jadi jangan keliling dunia dengan jalan kaki. Itu Marco Polo itu. Marco Polo. Itu pun sebagian juga dia pakai kapal.
Kenapa saya menafsirkan kita harus membuat alat transportasi yang canggih? Karena Quran mengisyaratkan kita begitu. Iya kan? Kita itu kan diperintahkan untuk menjelajah dunia di dalam surah Al-Mulk itu. Dijadikan bumi itu hamparan yang kamu itu mudah melalui. Tapi isyarat lain untuk kita menciptakan alat transportasi yang menjelajah dunia itu, zaman Nabi itu dicontohkan dengan Allah menciptakan binatang ternak. Yang binatang ternak itu sebagian kamu makan, sebagian kamu jadikan sebagai kendaraan. Dulu naik onta, ya sekarang ya jangan onta. Tapi semangatnya adalah alat transportasi agar kamu tuh bisa moving, bisa menjelajah dunia. Allah tuh menciptakan lautan, yang dengan itu kamu ciptakan kapal-kapal. Ya kan, dulu kapalnya kecil-kecil, sekarang kapal induk. Gitu. Nggak bisa kita menjelajah dunia kalau nggak ada alat transportasi yang memungkinkan kita menjelajah dunia. Nah, sehingga Quran memberikan isyarat, afalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa yakbidun itu. Tidak kau perhatikan burung-burung yang terbang, yang tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk pergi kemana saja. Inspirasi Wright bersaudara membuat pesawat, itu kan melihat burung terbang. Tapi kita hanya mengglorifikasi kehebatan dan kemahakuasaan Allah, itu tidak salah. Tapi kalau hanya sampai di situ saja, Quran tidak punya daya gedor. Sedih banget, prihatin banget saya. Barusan baca berita, dana untuk biaya makan gratis, ada rencana untuk menggunakan dana dari pos zakat. Karena dana dari APBN tidak mencukupi. Pertanyaan saya pertama, terus kemarin ngapain buat program ini? Makanya jangan janji-janji politik mulu. Kalau sudah buat program, mestinya budgetnya udah ada dong. Gimana ceritanya buat program, budgetnya nggak ada. Dan akhirnya ngambil dari pos lain. Dan pos itu tidak boleh digunakan untuk pos ini. Dana zakat, seluruh ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, hanya untuk 8 asnaf. Beginilah, yang kedua, dana zakat itu tidak boleh diutak-atik sedikit pun. Itulah kenapa kami sangat concern. Kami punya program namanya zakat 100%, dan alhamdulillah sudah sertifikatnya keluar, dan 100% benar-benar ditunaikan. Gak ada dikutip sedikit pun. Meskipun kami punya hak amil pun tidak kami ambil. Kenapa? Kami ingin benar-benar menunaikan 100%. Yang ketiga catatannya adalah saya sangat menyesalkan. Apa iya kita nggak punya dana untuk makan rakyat Indonesia? Kemana harta pertambangan? Kemana harta kekayaan negeri ini yang begitu berlimpah ruah? Negeri ini tidak ada yang kurang satupun. Minyaknya, hutannya, seluruh energi yang punya negeri ini tidak ada batasnya. Seakan-akan negeri ini tidak akan pernah bisa untuk kemudian miskin. Demi Allah, saya nggak rela kalau sempat kemudian dana zakat digunakan untuk pada pos yang tidak semestinya. Dan ini bukan keteladanan yang baik. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita, gunakanlah pos dana pada tempatnya. Jadilah orang-orang yang dirindukan surga, orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang punya rencana tapi tidak bisa mengeksekusi dengan baik. Saya sangat kecewa, sangat sedih, dan saya sampaikan ini untuk kemudian jadi perhatian bagi kita semuanya. Jangan sembarang gunakan dana. Ingat, azab Allah pedih.